Apa definisi koperasi? Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dijalankan oleh anggota berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Koperasi juga dapat diartikan sebagai badan usaha di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga setiap anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Di Indonesia mengenal koperasi sejak abad 20. Pada 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang berperan penting dalam gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian, koperasi di Indonesia terus berkembang dan akhirnya pada 12 Juli 1974, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres untuk pertama kali di Tasikmalaya. Hingga saat ini telah banyak koperasi yang berdiri di berbagai daerah. Setiap warga negara dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun yang memiliki badan hukum. Pasalnya, modal usaha koperasi dapat dihasilkan dari seluruh anggota, sehingga beroperasinya usaha ini juga disesuaikan dengan kebutuhan bersama. Koperasi berperan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Melalui koperasi diupayakan setiap anggota berhak mendapatkan berbagai macam kebutuhan. Selain itu, koperasi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak hanya mengejar keuntungan koperasi. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris cooperation yang berarti kerjasama. Jadi sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi. Agar lebih paham tentang seluk-beluk koperasi, berikut penjelasannya seperti dikutip dari berbagai sumber. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun pada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli, salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta, menurutnya koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atas meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandasan asas tolong-menolong. Menurut para ahli, Richard Koch dan Abraham, koperasi ialah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri, serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa atau pelayanan badan usaha itu. Sementara itu, Arifin Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Arti koperasi oleh Munger adalah organisasi berasaskan tolong-menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Menurut Margono Joyo Hadikusumo, koperasi yaitu perkumpulan manusia, seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Menurut Kim Nadenata, koperasi ialah terdiri atas produsen kecil yang tergantung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh ceritain anggota. dong yang tentang di Indonesia. Sebelum Ibu cerita, Ibu mau nanya dulu. Siapa wakil presiden Indonesia yang pertama? Bung Hatta, Bu. Betul. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Tapi koperasi diperkenalkan di Indonesia jauh sebelum itu, Nak. Yaitu pada tahun 1886 oleh Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Dengan bantuan asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hopenspar Bank yang saat ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi. Karena 1.
Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal. 2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Java Sekuran yang biayanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu 1. Tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi, serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Chou Jomusho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Saudandio. Dengan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian lahir juga Kongres yang kedua di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Hasilnya adalah 1. Pengganti SOKRI, yaitu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). 2. Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru. Wih, panjang juga ya ceritanya. Sampai saat ini gimana, Bu? Saat ini sudah ada sekitar 152.000 lebih koperasi yang dikategorikan aktif. Dan setelah lebih dari 70 tahun, kehadiran gerakan koperasi mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa masih menghadapi banyak tantangan, sehingga perlu kerja keras untuk memajukan koperasi di Indonesia. Nah, ini akan menjadi tugasmu di masa depan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi yaitu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi yakni badan hukum yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan koperasi. Apa tujuan dari koperasi adalah menyejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Berikut fungsi dan tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkoperasian. Tujuan koperasi dibentuk adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sehingga tidak menimbun kekayaan sendiri. Berikut beberapa tujuan koperasi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, tujuan koperasi yang pertama ialah untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, koperasi diadakan untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, khususnya anggota yang terlibat. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Tidak hanya untuk anggota, tujuan koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggannya. Maka koperasi dilihat dari masing-masing kepentingannya bertujuan untuk bagi produsen bisa menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi, bagi konsumen bisa memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah, bagi usaha kecil bisa untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama. Terima kasih.